Sebelum saya bagi sharing firman, saya mau kesaksian dulu. Saya mau sampaikan apa yang Tuhan sampaikan hari-hari ini ke saya. Saya itu sangat terkesan dengan satu orang di Alkitab yang bernama Daud. Saya sudah, kalau tidak salah saya waktu itu pernah bahas tentang Pondok Daud, saya pernah bahas sedikit di depan. Tapi saya tuh penasaran dan saya terus tanya Tuhan, ini gimana sih tentang orang ini? Mari kita baca sama-sama. Bapak Ibu puasa handphone hari ini ya? Ya, jadi nggak ada alasan mau baca Alkitab, tenang. Saya udah tulis semua di situ ya. Jadi tidak usah buka handphone. Ya, ayo kita mari baca sama-sama di dalam 2 Samuel. Saya bacakan, Bapak Ibu memperhatikan dan menyimak. 2 Samuel 7 ayat 1 dan 2. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Ayat ini bicara sebenarnya kerinduan seorang Daud ingin membuat yang namanya sebuah kemah, sebuah bait untuk Tuhan. Dan ayat ini berkata, dia raja sudah ada di rumah. Dia udah menerima, dia sudah mendapatkan keamanan, kenyamanan, dia udah menikmati itu. Tapi tiba-tiba sebuah pikiran datang. Ada sebuah kehendak yang bergerak di dalam hatinya yang membuat dia tiba-tiba pingin untuk membangun yang namanya rumah buat Tuhan. Dan ayat selanjutnya sebenarnya Nabi Natan itu bilang, bangunlah seperti keinginan hatimu. Dan waktu setelah itu tiba-tiba Tuhan bicara kepada Nabi Natan. Ya, ayat firmannya berkata begini, "Beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam di dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman." Nah, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman, kata Tuhan, kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, "Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?" Tuhan itu bilang gini, aku udah punya pemimpin-pemimpin sebelumnya di Israel ini. Ada para hakim-hakim, para nabi-nabi yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku gak pernah bilang sama mereka harus bangun rumah buat aku. Karena aku selalu pergi bersama-sama dengan orang Israel. Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah Tuhan itu ya, kalau kita baca ayatnya, Tuhan bilang bukan kamu yang bangun. Seolah-olah Daud itu ditolak oleh Tuhan. Sepertinya Daud ditolak oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau ini yang Tuhan taruh di hati saya. Belajar mengerti apa yang tidak terucapkan oleh Tuhan. Bicara dari hati yang menangkap getar hati. Bukan hanya dari kata-kata, logos yang kita dengar. Inti dari hari ini sebenarnya Tuhan tuh bicara dari hati kepada hati. Hari itu Daud bilang, kamu gak bangun. Kalau kita sampai situ dengernya, kita bilang Tuhan marah tuh kan. Tuhan gak mau Daud itu bangun bait suci. Tapi kalau itu memang Tuhan memang bermaksud marah, maka gak akan ada keluar di ayat 16 dan 18 Tuhan berkata apa? Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Ngapain? Duduklah ia di hadapan Tuhan. Sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Sebuah keinginan yang timbul dari sebuah kehendak dari hati Daud. Bukan mendapatkan sambaran api. Tapi tiba-tiba sebuah perjanjian kekal. Perjanjian Daud ini bukan hanya bicara meneguhkan tahta dan kerajaan. Tapi dia betul-betul meneguhkan itu selama-lamanya menjadi sebuah dasar kedatangan Yesus.
Karena dari keturunannya lah Yesus datang. Dalam kekristenan dan dalam yang umum, kita mengenal setidaknya ada 4 level lah. Ada 4 kategori, ada 4 kelompok. Yang pertama, orang yang belum menjadi Kristen. Orang yang belum mengenal Tuhan. Ya udah, kalau yang ini ya mau gimana ya, belum kenal Tuhan. Tapi level kedua, orang yang udah jadi Kristen. Tapi hidupnya masih dipilih, masih dituntun oleh dagingnya, keinginannya, kerinduannya. Sehingga oleh karena itu Tuhan harus mengeluarkan perintah demi perintah, Taurat demi Taurat. Buat apa? Mendisiplinkan, mengarahkan. Kemudian ada orang level ketiga yang sudah cukup, yang sudah bukan cukup, sudah dewasa, sudah aman. Orang-orang yang seringkali, bahkan kita seringkali diajarkan untuk apa? Dengarkan Roh Kudus. Itu golongan 3 Bapak Ibu. Udah lebih baik daripada orang yang dituntun hidupnya oleh dirinya sendiri. Golongan 3 ini orang yang hidupnya apa-apa tanya Tuhan. Dengarkan Roh Kudus. Good banget. Dewasa banget. Tapi Tuhan itu punya sebuah kerinduan terdalam. Sebuah bahasa yang sampai sekarang saya pun masih meraba dan belajar. Golongan ketiga yang Tuhan bilang, ketika bukan lagi logos itu yang memimpin. Tapi hati yang menjadi kompas. Tapi hati yang menjadi arah, yang menjadi penentu. Saya membayangkan ini Bapak Ibu ya. Saya ingat ketika kita mau berangkat ke Israel berapa tahun yang lalu ya, yang kita sama-sama satu pesawat. Saya khotbah di tempat yang sama begini, ada Ibu Panglima di sini. Saya masih ingat khotbah saya dan saya masih ingat ayat yang saya baca. Ayat itu berkata bahwa kalau kamu ada di ujung tali, bersukacitalah karena less about you dan more tentang Tuhan. Dan hari itu Ibu teriak amin. Saya tahu itu bahasa yang kita bahkan gak ngerti Ibu lagi jeritin apa. Amin. Tapi sebenarnya hati ini sedang meraba hati Tuhan. Tuhan ini mau gimana? Tuhan ini engkau mau ngarahinnya kemana? Dan apakah setelah itu kemudian situasinya langsung baik-baik saja? Enggak juga. Meraba hati Tuhan itu besar resikonya Bapak Ibu. Bisa salah, bisa. Berapa banyak Bapak Ibu pernah ketemu gak ada orang-orang yang bilang gini, ntar dulu ya, yuk ke Israel yuk, kita mau perang, kita mau tahan perang dunia kedua, ntar dulu ya aku doa dulu. Tuhan bolehin aku berangkat atau enggak? Saya gak salahin yang seperti itu. Tapi kalau buat saya, kita pasukan harusnya sudah tidak di level itu. Kenapa? Kita ngerti itu panggilan Tuhan, kita ngerti itu urgensi Tuhan. Mau tunggu apa lagi? Tapi kan harus tanya Tuhan Bu, nah ini. Jangan sampai kita ini jadi orang-orang Farisi. Yang hanya mengandalkan namanya logos. Ada orang yang bilang, ya oke, saya tanya Tuhan. Tapi sebenarnya sekian persen, waktu kita tanya Tuhan, suara yang kita dengar bisa 3 loh. Suara Tuhan, suara iblis, suara hatimu sendiri. Pasti nanya Tuhan ya, pengennya Tuhan yang jawab. Tapi kalau di dalammu masih belum penuh dengan Tuhan, bisa yang keluar itu bukan suara Tuhan kok. Bisa yang keluar itu adalah suara dari hati sendiri, bisa juga malah dari iblis. Tapi hari ini Tuhan itu mau bilang, ayo. Hari itu saya berangkat ke Israel. Saya nggak tahu Coach Iren masih ingat atau enggak. Saya masih di gereja yang lama. Saya tuh berangkat sama Coach Iren sama Nancy waktu itu. Dan kami itu pergi ke City of David. Waktu kami pergi ke City of David, saya itu ketemu Daud Bapak Ibu. Saya itu ketemu Daud. Dan waktu saya ketemu Daud, saya lihat penampilannya itu sederhana sekali. Tapi saya nggak bisa pungkiri ada matanya itu mata penuh cinta. Dan itu pertama kali saya ketemu dengan Daud dan hari itu dia bilang sama saya, kamu tahu enggak? Setiap kali malam semua orang sudah tidur, saya akan ada di atap ini
Dan saya akan bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Seperti tadi ayat tadi. Engkau pilih aku. Siapa aku Tuhan? Ini bukan melo, bukan perasaan yang kerendahan hati palsu, tapi benar-benar dari hatinya itu keluar kesejatian. Aku ini siapa Tuhan? Kok engkau pilih aku? Hari itu saya pergi ke sana, saya ketemu pribadi ini dengan seluruh sel saya melihat, menangkap, merasakan hadiratnya. Saya nggak rasakan ada sebuah rasa kesombongan, ada sebuah, nggak ada. Yang ada adalah hati yang benar-benar pure, yang benar-benar murni dan berkata, Tuhan, ini aku. Dia bilang setiap malam, waktu semua orang tidur, aku akan ada di sini dan aku akan bicara dengan Tuhan. Saya nggak pernah lupa itu sampai hari ini, itu perjumpaan yang saya nggak bisa lupa. Nah, ayo kita belajari. Kenapa sih ayat ini Tuhan bilang, apakah aku pernah mengucapkan firman kepada salah seorang hakim Israel untuk membangun rumah? Yuk, mari kita belajar. Hakim-hakim, kita belajar tentang para hakim. Di dalam Hakim-hakim 2 ayat 16 dan 18, ayat firmannya berkata begini. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Hakim-hakim di dalam Alkitab ada 13 orang Bapak Ibu. Bahkan yang terakhir yang namanya Samuel itu juga nabi, tapi ayatnya berkata juga dia adalah hakim. Ada 13 hakim sebelum Daud. Dan 13 hakim ini semuanya diangkat oleh Tuhan. Dan mereka bukan diangkat dari sebuah hubungan, tapi diangkat oleh karena sebuah krisis, oleh karena sebuah kebutuhan untuk menyelamatkan umat Israel. Bahasa sederhananya kita diutus karena tugas. Dipilih karena tugas. Ya udahlah, kamu yang paling mungkin, kamu yang paling cakap, kamu berangkatlah. Kamu pergilah. Sehingga apapun dalam hidup mereka, yang mereka pegang adalah Tuhan ngomong, aku lakukan. Tuhan ngomong, aku kerjakan. Tuhan ngomong, aku buat. Gak punya ruang untuk meraba. Gak punya ruang untuk nangkap. Maunya Tuhan ini apa? Sound familiar gak? Kedengaran biasa gak? Berapa banyak kita punya pemimpin di sini? Yang kita kerjakan apapun itu karena tugas. Apapun dikerjakan harus done pokoknya. Gimana caranya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, done. Tapi bisa enggak kita melihat itu sebagai juga visi kita? Pak Joshua kemarin bilang pemuritan. Ujungnya apa? Jadikan visi pemimpinmu menjadi visi kamu juga. Sehingga ketika kita melakukannya, kita tidak melakukan karena sekedar ditunjuk. Tapi itu karena adalah visi kita juga. Daud ini orang yang sangat mengerti. Kata yang sering muncul dalam Hakim-hakim dan 1 Samuel adalah Tuhan membangkitkan seorang hakim. Kata hakim, vayakem, itu dari arti kata kum, yang artinya membangkitkan, mendirikan, dan inisiatifnya dari Tuhan. Yang kedua, hakim-hakim ini, mereka orang yang diangkat, inisiatif dari Tuhan, membuat mereka tidak pernah berani. Mereka melakukan karena takut dan bukan hubungan. Keluaran 25 ayat 9 berkata, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus melakukannya. Loh, salah enggak? Enggak. Memang diperintahkan harus ngikut, harus nurut. Tapi Bapak Ibu pernah ada satu cerita, saya gak tahu Bapak Ibu pernah dengar cerita ini atau enggak. Ya, ada satu lalat dimasukkan ke dalam sebuah jar atau toples, ditutup. Hari pertama dia coba terbang, mentok, ketutup toples.
Kemudian dia coba lagi hari kedua, mungkin sehari dia coba 2, 3, 4, 5, gak tahu 10 kali dan gak berhasil. Tiba-tiba hari ketujuh, orang yang nutup toples ini buka toplesnya. Sudah kebuka loh toplesnya, tapi lalatnya gak mau keluar. Kenapa? Karena dia merasa bahwa percuma. Percuma aku coba gak akan bisa kok. Percuma aku coba gak akan bisa kok. Saya mau bicara juga untuk Mahanaimers yang sudah sangat-sangat lama ada di sini. Mahanaimers yang sudah sejak awal ada di sini. Mungkin kau melihat ada orang-orang baru yang datang. Kok tiba-tiba bisa sangat dekat dengan para pemimpin. Tiba-tiba bisa sangat cepat naik. Lihat Randy, Randy lagi. Aku udah lama di sini. Kenapa? Mungkin ada pukulan ini loh. Tutup botol ini tadi loh. Yang ketika engkau ketemu pemimpin salah, dipukul atau dikasih tahu dan engkau bilang, udahlah aku gak mau lewati itu lagi. Main aman. Main aman aja. Bapak Ibu tahu setiap hari kalau Bapak Ibu makan wortel setiap hari pagi siang sore, setiap hari sebulan. Bosen gak? Bosen. Aman gak? Aman, gak kolesterol. Sayuran. Ya, tapi gimana rasanya? Blenek Bapak Ibu. Bisa perhatikan gak? Banyak kali dalam hidup kita itu kita tuh main aman. Kita gak mau push on dan push diri kita untuk bisa mungkin salah. Mungkin dimarahin. Mungkin ditegur. Tapi itu nilai yang worth it. Nilai yang pantas. Untuk sesuatu yang fresh, yang genuine, yang baru. Siapa Daud? Ayo kita belajar. Kenapa orang ini spesial banget? Wah ini pasti orang tanpa dosa, kudus tak bercacat celah. Ayo kita belajar. Siapa Daud? Pertama, 1 Samuel 16 ayat 10 sampai 11 berkata dia diremehkan dan tidak diperhitungkan. Ceritanya bapaknya ditanya mana anakmu? Tampilkan semua, Daudnya gak ada. Waktu gak dapat bilang ada lagi gak anakmu? Ada. Lagi di ladang, panggil. Kita gak makan sebelum dia datang. Gak dianggap. Yang kedua siapa dia? 1 Samuel 18 sampai 31 buronan Saul. Dari ayat pasal 18 sampai 31 dia diburon oleh Saul. Terus apa lagi? 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 pura-pura gila karena takut. Terus apa lagi? Jatuh dalam perzinahan dan pembunuhan dengan Bersheba. Mazmur 91 dia mengaku dosa, bertobat di situ. Nggak selesai, setelah itu Absalom anaknya memberontak. Kemudian jatuh lagi dalam sensus karena kesombongan. Mazmur 39 dan 103 dia sadar akan kefanaan dan kelemahan. Mazmur 119 ini hati Daud ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Karena hukum-hukummu yang adil. Tuh Daud itu ngerti betapa bobroknya dirinya. Betapa hancurnya dirinya. Betapa gak pantasnya, gak masuk kualifikasi, gak lulus fit and proper test. Gak bisa. Karena itu dia bilang, aku harus hadap Tuhan 7 kali dalam sehari. Supaya aku ini sembuh dari kegilaanku. Supaya aku ini sembuh dari semua kelaparan jiwaku. Dia bukannya gak punya kelaparan jiwa Bapak Ibu. Dia jatuh kok sama Betsheba. Tapi dia ngerti. Dia harus datang 7 kali dalam sehari. Supaya dia bisa tegak berdiri, setidaknya cukup normal untuk menghadapi semuanya. Ini orang menurut saya sangat tahu diri. Orang yang sangat-sangat mengerti. Saya mau coba jelaskan sisi hati Daud dari contoh lain menurut saya cukup bisa menggambarkan dan menjelaskan. Lukas 7 ayat 36 sampai 38, ayat 40 ayat 40 sampai 42 berkata begini. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Namanya Simon, Bapak Ibu tahu, dia adalah kepala rumah ibadat. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan.
Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat ini dilanjutkan dengan Simon ini bilang, kalau dia ini benar-benar Tuhan, dia ini benar-benar tahu, dia harus tahu siapa perempuan itu. Tuhan dengar. Dan Tuhan bilang, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain berhutang 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Satu kali di gereja saya yang lama, hari itu Ibu Panglima yang khotbah. Waktu Ibu Panglima khotbah, kami seperti biasa mempersiapkan semua yang terbaik. Ada satu worship leader di tempat kami yang lama, mantan gay, ceritanya dia dari gay Bapak Ibu ya, suka sama jenis laki-laki. Tiba-tiba dia jadi WL. Hari itu, tiba-tiba waktu dia ambil mic, saya melihat sebuah pemandangan yang jarang. Kalau saya melihat Ibu Panglima tersungkur di sini itu biasa. Tapi saya lihat di situ, di tempat kami, tiba-tiba Ibu Panglima itu tersungkur di situ. Pertanyaan timbul di hati saya. Ibu tersungkur WL-nya begini. WL-nya gay. Mantan gay yang bertobat. Ya walaupun kelanjutannya gimana itu urusan dia mengerjakan keselamatannya. Tapi hari itu pertanyaan besar di hati saya. Kenapa ibu saya lihat datang ke gereja kami berkali-kali. Bahkan ada WL yang kelihatannya bagus, excellent, suci, tulus. Ibu gak tersungkur. Tapi ibu datang hari itu dan ibu tiba-tiba tersungkur. Dan hari itu saya tanya. Bapak Ibu tahu jawaban ibu hari itu? Saya masih ingat, saya gak tahu ibu ingat atau enggak. Saya masih ingat. Ibu bilang, orang yang bisa merebut hati Tuhan, menjangkau hati Tuhan, itu adalah orang yang hatinya seperti pelacur. Saya bilang, wow, beda banget ya dengan apa yang selama ini dipikirkan, orang yang baik, kudus, dan sebagainya, lulusan teologi, ngerti banyak. Ternyata bukan itu. Saya kaget hari itu jawaban ibu. Ibu bilang, orang yang bisa meraba hati Tuhan adalah orang yang hatinya seperti pelacur. Saya nggak kaget kalau Tuhan bicara banyak dengan Ibu Ruth. Tuhan bicara banyak dengan Pak Leo. Saya nggak kaget. Kenapa? Orang yang banyak dikasihi, mengasihi, dia banyak diampuni. Tapi berapa banyak kita ini lahir, kita bilang kita cukup baik, kita cukup keren, saya udah pemimpin, saya udah punya pasukan. Ini loh, bukan masalah pelacurnya loh Bapak Ibu. Tapi hati pelacur itu yang berkata, coba bayangkan ya, hari itu dia harus menerobos di tengah rumah ibadat, di tengah pemimpin rumah ibadat loh. Isinya pasti orang-orang sinagoga. Apa yang dia akan hadapi? Cemoohan. Pasti. Penghinaan. Pasti. Pas dia masuk, mungkin gak dia ditolak? Sangat mungkin, semua orang tahu siapa dia.
Oke lah kalau sudah lolos bisa masuk. Bisa gak pegang Yesus? Belum tentu. Tapi hati yang seperti pelacur ini, dia bilang, I don't care. I don't care. Mau saya dimaki, mau saya dibilang jelek, mau saya dibilang apapun, I don't care. Aku hanya mau kaki itu. Aku hanya mau kaki itu. Aku hanya mau basuh dengan air mataku. Aku hanya mau seka dengan rambutku. Aku mau itu aja. Aku gak mau yang lain. Orang jamu Yesus mungkin minta diurapi, diminta. Dia gak minta. Dan betul dia raba yang terdalam. Yesus bilang, Simon, aku masuk. Harusnya kamu siapin air loh buat aku. Kamu gak siapin. Harusnya kamu kasih aku minyak loh. Kamu gak siapin. Tapi dia tahu apa yang aku butuhkan. Ini hati yang sama yang dimiliki oleh Daud. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Seringkali bahkan kita gak bisa rasa kok. Kalau kita ini terima anugerah. Dengan semua greatness yang kita terima. Kita gak lagi bisa mengerti hati seperti pelacur ini. Yang berkata, aku mau kaki itu. Aku mau basahi dengan air mataku. Gak peduli yang lain. I don't care. Mazmur 32 ayat 1b sampai 2 Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berjiwa penipu artinya apa? Aku baik. Oke, minta ampun, ayo minta ampun. Suruh basuh kaki, basuh kaki. Geter enggak? Enggak. Itu jiwa penipu. Kata Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Bahkan dengan diampuni pelanggaran kita aja sudah lebih dari cukup. Untuk kita bisa menaikkan penyembahan seperti pelacur itu. Kenapa? Gak ada yang baik kok di antara kita. Mengasihi, diampuni. Kasih selalu mau diajar, dikoreksi dan mau tunduk diarahkan. Kasih tidak pernah membela kesalahan, tapi menuntun kembali pada kebenaran. Yang kedua, ini yang dialami oleh Daud. Yeremia 31:33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak Ibu bisa baca dalam setiap Mazmur, Daud itu suka hukum-hukum Tuhan. Kata batin itu dari kata bekeref, artinya bagian terdalam, pusat dorongan. Ini internal Bapak Ibu, bukan dari luar, ini internal. Tuhan itu taruh perjanjiannya, taruh Tauratnya di mana? Di dalam kita. Jadi hukum itu, Taurat itu bukan dari luar lagi, tapi sudah ada di dalam kita. Di dalam batin kita, dalam hati kita. Itulah kenapa Daud tidak perlu dengar suara, tapi dia bisa melakukannya. Dia bisa tangkap itu. Yang ketiga, Daud ini 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Roma 8 ayat 14 sampai 15 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dipimpin artinya dituntun, digerakkan dari dalam, menggerakkan sesuatu kehendak. Kehendak kita ini digerakkan oleh yang namanya roh Tuhan. Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja paling bebas di hati yang mengasihi dan merdeka, bukan yang hanya takut salah. Saya mengaku dosa. Setiap kali panggilan raja bertugas, kadang Pak Joshua itu memang beliau ini orang yang sangat righteous. Kami itu di raja suka dikasih kesempatan gilir untuk deklarasi, untuk apa dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang pimpin sidang ilahi dan sebagainya. Saya mengakui sekian persen di hati saya tidak berani keluar dari kotak itu. Kenapa? Takut salah. Nanti gimana kalau salah? Dan saya mengagumi beliau. Beliau orang yang menurut saya sangat fresh, sangat genuine, sangat organik. Gak takut salah. Tapi saya tahu saya harus robek ini. Saya harus robek batasan demi batasan ini yang membuat kita gak kemana-mana. Kamu bisa deklarasi, oke, deklarasinya gimana? Level apa? Kamu bisa nyembah, oke, nyembahnya sampai level apa? Tanya sama Pak Leo, gimana level-level atas? Seringkali kita main aman. Untuk ke Israel, Ibu Panglima selalu teriak-teriak, saya nggak mau, cuma profetik dan sebagainya. Tapi apa? Ini loh, hati. Ini yang nggak gampang Bapak Ibu. Karena itu bicara tentang jangan main aman. Keempat, kasih adalah kegenapan semua hukum. Wah, saya dapat ayat ini saya kaget Bapak Ibu ya. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. The Message berkata, kamu tidak akan salah kalau kamu mencintai sesama. Jika kamu menjumlahkan semua isi kitab hukum, ya, mau hukum apapun, perdata, semua kitab hukum dijumlahkan. Ayat ini berkata hasil penjumlahannya adalah cinta. Keren ya? Mau hukum apapun, Bapak Ibu mau bawa hukum apapun, terserah. Ayat ini berkata penjumlahannya adalah cinta. Kasih menunjukkan arah dengan sendirinya. 1 Yohanes 2 ayat 27 Amplified berkata, adapun kamu, urapan yang telah kamu terima darinya tetap ada selamanya di dalam dirimu. Dan kamu tidak memerlukan siapapun untuk mengajarimu. Tetapi sama seperti urapannya mengajar kamu, memberikan pengertian kepadamu melalui kehadiran Roh Kudus tentang segala sesuatu. Dan itu benar serta bukan dusta. Dan sama seperti urapannya telah mengajar kamu, kamu harus tetap berada di dalamnya, berakar padanya, terikat padanya. Urapan itu akan mengajar terus-menerus, aktif di dalam. Seberapa Bapak Ibu ini menyukai awal bulan? Wah, jangan datang mana yang awal bulan. Ngapa? Persembahan. Gak ada yang di sini ya. Gak boleh ya, bertobat kalau ada yang begitu. Amin, sepakat Oma. Kenapa? Itu pengurapan. Bapak Ibu tahu gak? Pengurapan itu adalah rekayasa. Engkau yang bilang, aku nih bebal, aku nih gak bisa. Tiba-tiba waktu pengurapan itu ditaruh di atas kepalamu, kakimu, dimanapun di seluruh tubuhmu. Ayat ini berkata, dia bekerja terus menerus, gak pernah tidur, gak pernah diam, gak pernah berhenti. Dan merekayasa kita. Jadi seperti yang Tuhan mau. Jadi jangan anggap enteng pengurapan. Pengurapan itu rekayasa Tuhan. Shortcut yang Tuhan kasih untuk kita masuk ke
dalam destiny kita. Bukan hanya sekedar supaya aku hari ini dapat uang buat bayar kontrakan. No, receh. Dia merekayasa, bekerja over and over and over and over. Gak pernah berhenti, gak pernah tidur, gak pernah diam. Pengurapan yang kau terima 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, tetap bekerja sampai sekarang mengerjakan semua yang ilahi dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu pengurapan Tuhan loh. Dahsyat kayak gitu loh pengurapan. Ajaib Tuhan. Yang keenam, mengenal dan selaras dengan hati Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14b, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini kata-kata Samuel kepada Saul. Kata berkenan dari kata kilfafo, artinya sesuai dengan hatinya, selaras. Mazmur 25 ayat 14 dari teks Ibrani, saya gak bacain, saya takut belibet. Pak Samuel pasti lebih jago dari saya bacanya. Terjemahannya aja ya. Rahasia intim Yahweh ada pada orang-orang yang takut akan dia. Saya ulang. Rahasia intim Yahweh ada pada orang-orang yang takut akan dia. Bapak Ibu, kita orang yang takut akan Tuhan, amin. Jadi rahasia Yahweh ada pada kita. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata rahasia intim dari kata sot. Sot itu artinya rahasia intim, percakapan rahasia, sebuah sidang tertutup, intimate consultation, konsultasi intim, confidential circle. Circle-nya itu lingkaran rahasia, inner chamber discussion. Sederhananya apa Bu? Sot itu adalah masuk dalam percakapan batinnya Tuhan. Sot itu masuk dalam percakapan batinnya Tuhan. Jadi Daud ini bukan orang sembarangan. Ternyata Tuhan gak pakai orang-orang Farisi. Tapi justru orang dengan sejuta kesalahan tadi. Dan Tuhan pakai orang itu untuk apa? Untuk menjadi contoh. Dan yang satu-satunya disebut the man after my own heart. Obedience, ketaatan, membutuhkan telinga Bapak Ibu. Ketaatan membutuhkan telinga. Tapi keintiman membutuhkan hati. Apa yang menjadi fokus kita? Mazmur 18 ayat 2. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Saya itu coba gali ya tentang ada gak sih di dalam Alkitab. Bapak Ibu pernah gak menggali ini? Saya tuh gali pas lagi bikin ini ya. Saya gali, apakah ada orang di dalam Alkitab yang mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Exactly pakai kata-kata aku mengasihimu Tuhan. Banyak kali kata-kata yang dipakai, aku hidup untuk engkau, aku macam-macam lah. Intinya memang sama, tapi yang mengatakan berani berkata, aku mengasihimu Tuhan. Cuma ada 3 yang saya temuin ya, maafkan saya kalau saya salah. 2 oleh Daud, 1 oleh Petrus. Karena ditanya, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Jadi bukan karena Petrus yang inisiatif ngomong. Karena Tuhan nanya, kamu mengasihi aku enggak? Tapi Daud, 2 ayat di dalam Alkitab, seluruh Alkitab. Orang yang berkata, aku mengasihimu Tuhan. Keluar dari mulut Daud. Dia berkata, Tuhan, aku mengasihimu. Sehingga apa yang penting buatmu adalah penting buatku. Ketaatan bisa dipelajari, tapi kasih harus dialami. Kasih gak bisa dipelajari Bapak Ibu. Kasih bisanya dialami. Itulah kenapa dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Tuhan berkata, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan.
supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan, yang melakukan semuanya itu. Tiba-tiba Tuhan setelah sekian masa, sekian waktu, sekian kitab mengungkit kembali yang namanya Daud. Dan Tuhan bilang, aku mau bangun kembali pondok Daud itu. Karena aku rindu cinta itu. Aku rindu getar itu. Aku rindu yang tanpa batasan, tanpa takut salah, tanpa takut aturan. Dan hanya berkata, Tuhan, aku mengasihimu. That's it. Gak pusing sama yang lain. Saya berdoa, kita sama-sama bertobat dan sama-sama belajar. Minta Tuhan tembusi setiap keterbatasan hati kita. Ada orang mungkin yang berkata, aku nih gak terima-terima berkat. Aku nih hidupku gak berubah-berubah. Aku nih kok gak ngalamin ini. Aku kok gak ngalamin itu. Ini loh Bapak Ibu. Cara paling gampang. Contoh paling kuat sudah ditunjukkan. Kalau ada orang yang masih bilang, kenapa sih Tuhan suka sama si A, si B, si C? Karena ini loh, simple. Apakah engkau bisa menjerit? Apakah engkau benar-benar bisa seperti perempuan pelacur itu? Kita bisa seperti perempuan pelacur itu berkata, kaki itu, aku mau. Biarkan aku taruh pipiku di situ. Dan biarkan air mataku menjadi pembasuhan buat kaki itu. Sebelum kita berangkat ke Israel, sebelum kita terima semua yang greatness, sebelum kita terima semua yang ajaib buat keluarga kita, buat unit kita, buat bangsa kita. Menurut saya ini pesan Tuhan, mempersiapkan kita. Ayo, biarkan penyembahan itu bukan penyembahan karena kita tahu kita suci, tapi karena kita tahu kita mencintai. Seperti perempuan pelacur itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih buat semua yang ilahi yang Tuhan sudah sampaikan. Ajari kami melompati setiap pembatas kami. Ajari kami melompati setiap pagar-pagar keterbiasaan dan aman kami. Tolong kami Tuhan. Biar Engkau sungguh bisa menikmati yang genuine, yang fresh, yang ilahi. Dan Kau bisa betul-betul menikmati semua Tuhan. Keberangkatan ke Israel bukan tugas. Tapi kami tahu ini adalah hati yang meraba. Hati yang tahu ini kerinduan-Mu. Ini kesesakan-Mu. Ini cinta-Mu. Tolong rekayasa kami Tuhan. Sampai kami bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.